belajar dari beliau, terutama tentang kearifan. Kalau belajar bisnis belum sampai ilmu, saya belajar dengan beliau. Mas Arwati juga Mas Hendra, dan saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah kehormatan buat saya. Dengan segala keterbatasan saya diberikan kesempatan di ruangan ini, di majelis ini. Semoga kita bisa saling berbagi bahwa kabarnya yang hadir di ruangan ini adalah umumnya para terapis dan mereka yang sudah cukup mumpuni dalam bidang pengobatan. Seharusnya saya lebih tepat jadi peserta, ya, kepingin menimba ilmu di tempat ini, karena sampai sekarang masih merasa haus sekali dengan berbagai kekurangan yang saya miliki. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Pak Wartono, Mas Hendra yang memberi kesempatan ini, dan insya Allah waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya mungkin sedikit sebagai gambaran bahwa saya coba menggagas yang namanya pijat Indo. Pijat Indo ini pijat Indonesia maksudnya. Pijat Indo ini adalah merupakan inovasi dari pijat tradisional dan ortopedi. Makanya beberapa kalangan di dunia medis menyebut pijat ini adalah etno-ortopedi. Jadi etno-ortopedi, jadi ortopedi dan tradisional. Artinya kita mijet tapi kita bisa menjelaskan secara klinis. Gitu. Mijet. Kita bisa mijet tapi kita bisa menjelaskan secara anatomi. Jadi ketika seorang dokter saya pijat, saya jelaskan kepada dokter itu, struktur tangan Anda itu salahnya di sini. Ini, maka cara memperbaikinya begini. Oh, akhirnya mereka yang memberikan julukan itu, etno-ortopedi. Jadi, ya, etno. Ilmu itu harus dicatat. Kalau nggak dicatat, lupa. Etno itu artinya tradisional. Etno itu artinya tradisional. Ortopedi itu ilmu tulang, ilmu. Ya artinya sebenarnya saya tidak pernah mimpi, artinya akhirnya Allah berikan jalan untuk sedikit. Sesungguhnya saya juga sedang menyusun buku panduannya, tapi ketika ingin menyusun nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena ilmunya sangat kurang. Ilmu ortopedi yang harus dipelajari masih sangat sedikit, ilmu urat saraf juga masih sedikit, sehingga bahan untuk menulis ini masih mungkin perlu waktu. Karena memang terlalu banyak yang belum kita ketahui dan terlalu sedikit yang baru kita ketahui. Nah, pengalaman saya sebenarnya dari kuliah dulu, di samping saya main bola dan sudah banyak jadi korban bola, saya juga ngurut teman-teman yang kesleo, walaupun saya gagal di Persija Timur gitu. Karena cedera, akhirnya saya cuma ngurutin teman-teman yang, tapi ngurutnya nggak pakai ilmu. Saya hanya spekulasi, teman-teman yang kesleo, yang salah urat, salah bantal, salah rezeki, gitu kan gitu. Nah, itu saya coba salah pendapatan maksudnya, rezeki nggak pernah salah. Saya ngurut kaki-kaki mereka, tangannya kalau sakit, tapi saya nggak tahu itu hanya untung-untungan, hanya spekulasi. Dan berkembang terus, yang akhirnya ini riwayat singkat saja,
yang akhirnya saya menjadi pertanyaan besar itu ketika dalam perjalanan mendalami mempelajari masalah pijat ini ada dua traumatik dalam pijat. Yang pertama adalah rasa sakit. Pijat itu identik dengan sakit. Maka banyak orang trauma dengan sakit itu. Ketika dipijat, sakit jangan. Atau kadang pelakunya, terapisnya sendiri memanfaatkan rasa sakit itu. Wah, ini yang sakit ini harus digenjot ini. Harus ditekan. Jadi kesakitan orang merupakan kegembiraan bagi terapis gitu. Seperti kita melakukan totok saraf atau refleksi ya. Pasiennya kesakitan yang terapisnya ketawa-ketawa. Yang kedua adalah lama, waktu yang lama. Pijat itu kan identik dengan waktu yang lama. Kadang 1 jam, 2 jam, dan orang dimanjakan betul dengan waktu yang lama itu. Maka dua hal ini yang coba kita renungkan, kita pelajari, bagaimana membuat pijat yang nggak sakit dan nggak lama, gitu. Yang praktis, gitu. Yang yang kebutuhan sekarang kan instan. Jadi pijat yang instan, gitu. Pijat yang instan. Alhamdulillah, coba saya keliling ke pusat-pusat pijat dan ada persoalan-persoalan lain seperti saraf kejepit. Itu persoalan yang sering nggak tuntas. Maka saya coba mendatangi pusat-pusat pijat di berbagai daerah. Kebetulan ngikut teman, saya lari, saya tak cari tempat-tempat pijat, tempat patah tulang. Nah, saya coba melihat bagaimana kenapa ini banyak faktor-faktor pijat yang nggak tuntas, terutama saraf kejepit, karena korbannya sudah banyak saraf kejepit ini. Soalnya kalau dioperasi pasti lumpuh, kebanyakan pasti lumpuh. Nah, akhirnya saya coba mengambil spesialisasi mendalami saraf kejepit atau urat kejepit istilahnya. Ini kenapa saraf kejepit nggak tuntas? Karena saya pernah kena urat kejepit nggak tuntas juga. Ini kenapa nih? Akhirnya saya coba datangi baik di wilayah barat maupun di wilayah timur, itu banyak tempat patah tulang. Kalau di Jakarta ini yang terkenal ya Haji Naim, mungkin ada Haji Ilyas, di Solo juga ada, di Jawa Timur juga ada, apalagi gaya Pandeglang dengan gaya Cimande dan sebagainya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, dapatlah rumusan pijat itu yang tidak sakit dan tidak lama, gitu. Dan lebih jauh lagi bahwa sebenarnya kesimpulannya tukang pijat itu adalah seperti mekanik, kerjanya seperti mekanik. Sebelum dia pijat dia sudah tahu dulu ini kerusakannya di mana, gangguannya di mana. Jadi pijat itu tidak identik dengan spekulasi, untung-untungan. Karena ada orang pijat itu kayak untung-untungan. Kebetulan saya mengajari beberapa tukang pijat, itu sampai dia ketawa. Oh, ternyata selama ini saya cuma untung-untungan pijatnya. Terus pokoknya saya tekan, keringetan gitu kan. Makanya tukang pijat itu identik dengan otot yang besar, dengan jari yang kuat, gitu kan. Dan harus berkeringat kalau pijat itu. Megang anduk, ya kan, udah, keringatan pasti mijit 1 jam nggak mungkin nggak keringatan kan gitu. Apalagi yang dipijat badannya 100 kilo kan gitu. Udah itu, bayarnya 50.000 lagi. Ya. Habis energi itu kan gitu. Kalau Anda puas, saya lemas, kan gitu. Ya alhamdulillah akhirnya Allah berikan kemudahan, kita coba merumuskan dan sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya tukang pijat itu adalah mekanik. Kerjanya adalah kerja mekanik, karena tubuh kita juga kan kerjanya dua. Ada proses mekanik, ada proses kimiawi. Gitu. Jadi proses mekanik saja. Apa yang terjadi pada seseorang ketika lehernya sakit misalnya, salah bantal. Oh, ini posisinya uratnya terganggu di sebelah sini. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak butuh waktu yang lama. Dan ini bukan refleksi, tapi memang urut basicnya. Ketika orang kesleo, kakinya miring, gitu kan? Kakinya miring seperti ini. Saya lagi nangani teman, anaknya di pondok jatuh, langsung dibawa ke patah tulang karena tulangnya bergeser, tulang sikunya dengan tulang ini bergeser, dibawa ke patah tulang di daerah Purwakarta, langsung dilipat. Kerak lipat, akhirnya anak ini nggak mau kembali lagi ke situ dan tangannya dalam posisi bengkok sekarang.
bengkok, bengkak. Alhamdulillah setelah coba pelan-pelan kita terapi, anaknya juga nggak trauma, seneng ditangani. Ya, sekarang sudah mulai lurus dan sudah kempes, sudah mulai nyaman ya, anak. Dengan pendekatan-pendekatan tidak sakit dan tidak lama, gitu kan? Walaupun kadang-kadang kita seneng dengan kalau yang agak lama, gitu kan? Iya, karena banyak pasien-pasien kadang-kadang minta pijat 1 jam, oh enggak mau. Anda butuh bugar, cukup 15 menit. Misal 15 menit dan kita nggak terlalu berkeringat juga, gitu kan? Ibu-ibu kepingin mijit suaminya misalnya, nggak usah susah. Dengan teknik ini, insya Allah suaminya bugar, kan gitu. Begitu juga suami kepingin mijitin istri yang sakit pinggang dan lain sebagainya, karena tahu rumusnya. Rumusnya tahu, ini yang harus dipijat, ini yang harus dibenerin. Oh ini pinggangnya sakit, ternyata dari mana sumbernya pinggangnya sakit? Dari mana sumber pahanya sakit, dari mana sumbernya lututnya sakit. Habis dipijat diminum nanobut Osifamak seger insyaallah gitu. Ini mungkin gambaran singkatnya, mudah-mudahan ini manfaat gitu ya. Dan ini memang perpaduan dari teknik pijat urat saraf dan patah tulang. Jadi kita bisa benerin keselio dengan cara yang mudah, singkat gitu ya, dengan cara yang tidak menyakitkan dan tidak menyakiti. Karena traumatik orang yang diurut itu rata-rata takut sakit, takut sakit. Apalagi untuk kasus patah tulang ya, kasus keselio, kasus terkilir, itu rata-rata takut sekali kalau pemijatan itu membuat sakit. Padahal enggak. Kita bisa melakukan itu dengan cara yang mudah gitu. Ya mungkin mudah-mudahan ini bisa dikembangkan oleh teman-teman juga yang memang selama ini sudah mijat ya. Jadi kita mijat itu sudah tahu kuncinya, seperti montir mobil itu kan kalau ahli mekanik dia dengarkan suara mesinnya saja dia sudah tahu. Ketika ahli handphone gitu kan melihat wah ini LCD-nya ini dia sudah bisa menebak dan dia langsung bisa melakukan eksekusi begitu. Begitu juga ahli-ahli yang lain. Ahli-ahli pengobatan sebenarnya identik dengan seorang mekanik. Gitu. Nah, inti sebenarnya dari pemijatan ini adalah nanti bisa kita praktekkan, mungkin ada yang sekarang lengannya sakit atau lehernya sakit. Kalau kantongnya sakit saya tidak tanggung jawab. Pak Wartono yang tanggung jawab. Mungkin ada jarinya yang sakit. Ya, ada jarinya, ada punggungnya yang sakit. Mungkin di sini panitia agak lupa. Saya bisa praktekkan pakai matras ya. Bagaimana tadi ngurut. Pemijatan ini pusatnya di punggung. Jadi punggung ini pusat saraf, jalur atas dan jalur bawah. Itu kalau kita pelajari secara struktur anatomi tubuh, jaringan-jaringan itu narik ke bawah dan narik ke atas. Ketika punggungnya kita urut, maka itu efeknya akan ke bawah dan ke atas. Dan dari pemijatan ini kita punya teknik, insya Allah kita bisa melakukan melihat tanpa orang ngomong, kita sudah bisa menentukan ini gangguannya di mana. Walaupun mungkin dengan keluhan bisa disampaikan, tapi harus ada ujinya. Jadi ketika kita tingkat keberhasilannya harus kita ukur. Jadi sebelum kita ngurut dan setelah kita ngurut itu perubahannya, progresnya harus jelas, gitu kan? Jadi enggak. Pertanyaan orang, harapan orang itu bisa langsung kita jawab. Jadi sebelum kita urut, dia agak kaku kakinya, tangannya. Setelah kita urut, berubah. Bisa dalam waktu cepat, bisa dalam waktu mungkin perlu sentuhan beberapa kali, terutama kasus-kasus yang agak berat misalnya. Jadi langsung kita buktikan. Sebelum kita perbaiki itu, sebelum kita urut, kita menentukan dulu ini kasusnya di mana. Kita bisa tahu dulu masalahnya di mana. Setelah kita perbaiki juga kita bisa melihat hasilnya secara langsung. Ini yang kita harapkan dari teknik no sakit no lama. Itu motonya, no sakit no lama. Termasuk kita bisa pemijatan ini bisa digunakan dari usia paling dini, bayi berapa bulan, 2 bulan itu sudah diurut sampai orang sepuh, sampai orang tua. Orang tua nyaman kita urut, maupun usianya misalnya di atas 70-80 tahun nyaman. Karena memang kita pendekatannya tidak sakit dan tidak
menyakitkan. Tidak apa? Tidak lama. Tidak no sakit no lama lah gitu ya. Dan insya Allah mudah prakteknya. Soalnya dari ruangan ini nanti mulai dicoba-coba. Jadi pemijatan yang paling penting adalah kita beresin di punggung dulu. Untuk wilayah-wilayah punggung ini setelah itu baru nanti ke wilayah-wilayah yang lain. Dan ini bermanfaat untuk dari kasus dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita lakukan itu. Jadi setelah urut semua sudah kita beresi. Urusan persendiannya maupun urusan urat-uratnya. Ya, kita akan cek mana sendinya yang sakit, mana urat-uratnya yang sakit dan yang bermasalah dan lain sebagainya. Termasuk kebutuhan dia. Misalnya, Pak, saya ini kepingin, kalau orang laki itu rata-rata permintaannya biasanya umumnya kepingin apa? Kepingin agak Pak, agak lah gitu aja ya, agak kalau ibu-ibu kepinginnya lebih lincah mungkin ya, lebih lincah, lebih nyaman badannya dan sebagainya. Maka pusat pemijatan itu pertama yang kita lakukan adalah di punggung. Nah teknisnya, ini teknisnya nanti. Iya, saya lebih senang langsung nanti praktek. Atau gini aja, ada satu orang itu. Enggak langsung. Enggak gini aja. Ada yang satu praktek di sini. Enggak, jangan buka baju dulu. Ini nanti pemijatan ini lebih kita fokuskan ke awal ke punggung ini, tapi sebelumnya yang lega. Sini di tengahnya. Ini kalau urusan praktek memang agak ramai. Kalau ada alas, alas sederhana nanti kita bisa langsung praktekkan. Karena kita Oke, saya ngalah. Jadi kita belakang. Ya. Jadi pusat pemijatan itu kan di sini. Ini ada tulang belakang. Ya, ini pusat struktur saraf. Maka bekam itu kan yang paling banyak di wilayah belakang. Ini ada tulang belakang. Nah, tulang belakang. Maka pemijatan nanti yang kita lakukan yang paling utama, baik kepada semua usia, adalah di sisi tulang belakang. Di sisi maaf ini. Nggak apa ibu ya. Maaf. Ini tulang belakang. Ya. Maka pemijatan yang kita lakukan itu nanti adalah di samping sisi kanan tulang belakang dan sisi kiri tulang belakang. Sebelum kita melakukan ini, itu biasanya kita uji dulu tingkat kekakuan tulang belakang ini dengan lipatan kaki. Jadi kita suruh tengkurap, dadanya dibantal, kita pakai bantal supaya orang ini rileks. Sebelum dipijat, buat orang serileks mungkin. Udah nyaman, rileks, baru kita mulai. Lalu kita lipat kakinya. Kaki. Iya, kalau ngelipat ke atas kayaknya. Iya. Kalau ke bawah nekuk. Nah, ini lututnya kita lipat. Kasus banyak saudara-saudara kita suka nekuk apa? Sakit. Itu semua strukturnya di sini. Itu posisinya Tengkurap. Kecuali orang yang punya gangguan pernapasan, sehingga dia tidak bisa tengkurap. Ya, sesak nggak? Kuat nggak tengkurap? Oke, kalau nggak kuat tengkurap, aman, sudah, aman. Enggak, kalau ada kardus saja. Ada kain yang bisa dibuat. Ya itu sering. Coba pakai itu. Di atas meja, Pak. Udah ini aja nggak apa-apa. Saya kelihatan semua ya, ibu-ibu ya. Bisa ya. Video.
sini. Iya, justru di situ kelihatan. Yang di sana nggak kelihatan. Artinya yang kekerenan. Mundur Pak. Duduk dari bangku aja Mas. Nah di sini aja tinggal nggak usah terlalu maksain. Ngadep sana aja. Kan kebagi. Telat ya. Saya harus bisa lihat semua. Pengen baru aja jangan yang ini yang itu jadi lama ya. Hah? Kamu udah dekat sih. Udah Hah? dari Pak yang ada di bisnis. Ini bantalnya Mas. Bantalnya di dada. Nah itu di kepala. Bisa ngeliat semua ini. Ibu bisa lihat atau mau maju? Bisa kelihatan ya? Kelihatan ya ini ya. Nah ini serileks mungkin dia, ya. Serileks mungkin jangan ada tekanan, ya. Ya. Kalau dia butuh bantuan bantal di depan, pokoknya Iya. buat dia serileks mungkin. Kalau anak-anak, bayi kecil, anak-anak kita, udah nyaman, udah buat. Kalau bisa suruh tidur, gitu kan? Suruh tidur. Oke. Bantalnya di dada. Oke, yang nyaman gimana tuh? Nah, seperti ini kita buat nyaman dulu nih ya. Udah nyaman? Oke. Oke. Oke ya, udah nyaman ya. Kalau mau lihat strukturnya ini bermasalah atau enggak, kita lipat kakinya nih. Ada yang ketarik? Ini biasanya yang ketarik. Kalau struktur punggung sini bermasalah, paha depan. Ada yang ketarik paha depan ini? Agak ya? Jujur aja antum. Ya, sebelum saya tekan lebih kuat ini. Ya, kayak interogasi jadi. Enggak. Insya Allah ya. Ini ada tekanan dia di sini. Lalu ini ya, satunya. Oke, ada juga nih. Sama pas di atas Sama. padu. Kita lama-lama kalau udah biasa nanti bisa merasakan orang ini punya uang atau tidak. Paling ini bisa merasakan tegangan yang ada di kakinya. Nah ini suhunya juga agak hangat, ya. Mungkin kan enggak, karena ruangan dingin. Jadi tubuh itu akan bereaksi, akan menyesuaikan. Ketika kita berada di satu tempat yang dingin, tubuh akan bereaksi. Nah, minyak yang digunakan bisa minyak zaitun, minyak apa? Minyak jangan yang panas-panas. Cukup minyak biasa, minyak goreng juga boleh. Ya, yang nggak boleh minyak wangi. Ya, habis minyak wangi habis buat mulutnya. Ya, ini punggungnya ya. Kita lihat suhunya. Ini cukup hangat, cukup. Kadang suhu di tubuh itu berbeda-beda. Ada yang dingin, ada yang ada yang dingin, ada yang hangat, macam-macam. Oke, praktis ini ya. Ini zaitun. Kita oleskan. Kita tidak menggunakan tekanan yang terlalu kuat. Dan kita selalu mengukur tekanan yang kita lakukan. Orangnya nyaman apa enggak. Ini tulang belakang kan? Kita ngurut sampingnya. Ya, cukup dengan ujung jari dari bawah ke atas. Kalau punggung ini dari bawah ke atas. Dan ini untuk saraf kejepit, ya, urat kejepit itu sangat efektif. Ya, Tekanannya bagaimana Pak? tekanannya sampai orang itu tidak merasa sakitan. Ya, ngambang aja cukup. Oh ngambang. Karena urat-urat itu sangat lembut, sel-sel kita sangat lembut. Ini kan sel semua ini, ya. Pak, kalau buat untuk pengapuran di daerah pinggung itu bisa menggunakan metode itu kan? Bisa, insya Allah bisa. Ya, ini kita gosok, ya. Sakit mas? Enggak. Sakit? Enggak ya. Nikmatin aja Ki. Dan kelebihannya, urat-urat yang mengeras, urat-urat yang ngumpul akan keluar dia. Warnanya biasanya merah. Jangan memijat sampai orang warna biru, itu pecah pembuluh darah. Iya. Nah ini kan kelihatan. Kita kan singkat ini ya. Oke. Ya. Terlalu keras? Enggak. Masih enggak. Terlalu keras. Ini kita agak sedikit tambah tekanan ini. Lalu kita dorong samping kanan. Ini geli atau sakit?
Sakit bisa. Ini? Tadi ada sakit. Ini ya. Ini? Karena ini jaringannya ke kaki. Kita bukan mau ngurut yang ini. Ya. Oke. Singkat. Singkat selesai. Di punggungnya ini kita urut saja. Anak-anak juga paling suka. Bapak-bapak juga paling suka. Ibu-ibu mungkin juga suka kalau kita urut punggungnya. Oke. Kita lihat hasilnya sekarang. Lebih ringan? Iya, Pak. Dalam waktu singkat, sudah ringan kakinya. Jadi yang kaki-kakinya berat ya, melangkah suka berat dan lain sebagainya, cukup dengan cara ini. Kalau kesemutan Pak, Sama. Itu Gangguan sirkulasi. Iya. Dicoba aja terus. Asam urat bisa juga Pak. Insya Allah kita jangan ngurut tempat yang sakit. Kan kita hindari tempat-tempat yang sakit. Misalnya ini kesleo, kan bengkak. Ya itu jangan diurut di tempat yang bengkak. Kita cari strukturnya. Nah, kalau ada yang kesleo sekarang nanti kita coba praktekkan. Atau kalau ada yang kepingin kesleo bisa gitu. Ingin patah. Saraf kejepit gimana Pak? Ya ini, jadi saraf kejepit itu selama berapa tahun? 7 tahun saya coba pelajari. Ada 2 kuncinya saraf kejepit itu. Kalau tidak gangguan struktur di urat ketariknya, urat-urat di punggung, dia ada dislokasi di pinggul. Jadi harus kita kejar sampai selesai, sampai ketemu itu kasusnya. Kalau kasusnya nanti di gangguan struktur di punggung ini, kita urut punggungnya saja selesai dia sudah. Caranya kita lipat tadi. Orang kalau saraf kejepit dilipat gini berat, sakit ya kan? Maka dengan pemijatan ini kalau sudah selesai, iya berarti kasusnya di ketariknya urat, mungkin dia ngangkat berat atau miring dan lain sebagainya. Tapi kalau ini belum selesai juga, berarti harus kita kejar di struktur di pinggul. Jadi dislokasi. Oh gampang, caranya gampang. Alhamdulillah itu sudah ketemu rumusnya semua. Jadi saraf kejepit model apapun insya Allah bisa kita tangani. Iya dalam waktu yang singkat. Yang tercepat saya itu yang terlama saraf kejepit 25 tahun. Orang 25 ojol itu, ojek online itu kerjanya. Salah bantal gampang. Nah ini ya, ini strukturnya oke ya. Saya percepat ini. Kayaknya mau pakai leher tuh salah bantal. Oke, enggak. Ini cara lebih simpel. Ustaz itu Ya. berarti kanan kiri tengahnya enggak ya? Enggak. Tengah kan tulangnya. Iya. Saraf kejepit yang itu gimana? Oke, ini ya. Ini saraf kejepit. Kalau ngukurnya kalau saraf kejepit ini sudah aman, berarti sudah selesai persoalannya. Nah, tinggal yang kiri sekarang. Ini kan sudah agak ringan ini, iya kan? Ini kita nggak perlu ngurut terlalu lama. Setelah kita urut ini, ya. Kita tekan pinggang bawah nih. Ya. Ya, tapi jangan lupa bismillah ya. Iya betul. Nah, ini kan ringan ini. Ini didorong enak ini. Ya. Untuk laki-laki boleh ditekan agak kuat sedikit. Tapi jangan kita yang kepingin jadi laki-laki. Yang kepingin laki-lakinya lebih dari situ. Ya. Ya. Ini tekniknya. Iya, diataskan. Yang kedua, kita akan melihat kasusnya itu di jari. Ya, ini sudah selesai punggung ya. Kita akan melihat struktur ini gangguannya di jari. Ini banyak. Ini tuh pelomasannya. Ini penting sekali. Struktur jari ini kalau bermasalah, dia akan bermasalah semua. Sampai pinggang. Sering saya temukan orang kasusnya cuman ringan di sini, tapi karena lama ganggu sampai pinggang, sampai punggung ya. Ada yang sakit? Nggak ada ya. Ini nggak ada. Oke, aman kalau ini nggak ada. Tinggal tekukan ke depan. Karena ini beda kasus struktur uratnya. Walaupun pelan begitu berasa sakit ya Pak? Berasa? Oh enggak ya? Enggak, oke. Enggak. Biasa ditekuk. Aman ya? Ini aman. Ini problem biasanya orang-orang yang pakai sepatu. Ini sering kejadiannya sampai gangguan pinggang yang berkepanjangan. Gangguan pinggul yang berkepanjangan. Cara ngatasinya seperti tadi Pak. Enggak, ini kan alat deteksi. Jadi kita periksa dulu. Sebelum kita melakukan eksekusi, kita periksa dulu mana yang bermasalah. Ya. Oke, kalau ini ada yang bermasalah, kita nggak perlu
susah-susah panjang, kita hanya urut wilayah-wilayah betis. Dan untuk perikokal turun berok, ini saya lakukan untuk di Kostrad ya, di Kostrad untuk tentara-tentara yang turun berok. Turun berok itu perikokal, tahu ya turun berok. Nah ini alat pemeriksaannya di sini. Jadi kita nggak perlu ngurut turun berok itu di perut. Selama ini orang ngurut apa? Turun berok itu sudah saya larang sekarang teman-teman. Jangan. Saya dulu melakukan itu. Ini saya megangin perutnya orang aja itu. Iya. Dan itu bahaya juga, kurang bagus untuk struktur kalau kita salah struktur di perut itu karena banyak organ itu. Maka simpel sekali. Ini alhamdulillah kita temukan di sini untuk mendeteksi tingkat gangguan turun berok. Sakit Pak ya? Iya. Jadi kalau turun berok itu perikokal ada levelnya. Level ringan, menengah dan berat. Itu kalau kita di kedokteran ada. Orang dipijit situ Pak selalu sakit baru dipijit, berarti bermasalah di Ini ada bermasalah di perut biasanya, turun di perut. perutnya. Iya, Kasusnya banyak orang. ibu-ibu suka sakit ya di bawah. Coba cek di bawah sini, biasanya sakit. Ini dorong pelan-pelan aja. Ya. Kalau ada yang sakit di jari-jari, persoalannya juga di sini. Kalau jari-jari lipatannya ke dalam ini, struktur uratnya di sini. Jadi kita perbaiki. Cukup kita urut ringan. Ya. Kita urut ringan. Kalau ngecek yang jari itu sendiri untuk kita sendiri juga Bisa. Jadi nggak perlu kayak bapak dari bapak. Bisa. Lebih enak kan kalau ada yang ngecekin tuh. Iya. Makanya Nah, cari kita kalau urut belum ringan ada yang aja. ngecekin cari gitu Pak ya. Iya. Kita urut ringan aja ini. Ini akan pengaruh pinggang. Betis ini kita urut ringan saja. Ini akan pengaruh ke pinggang. Kita lihat buktinya nanti. Ini kan nggak perlu tenaga. Iya kan? Nah ini taunya pengaruh ke pinggang gimana? Coba antum tengkurap tadi. Ini kita lipat lagi. Ini tambah ringan kakinya. Ya? Lebih ringan lagi ya? Hanya kita urut betisnya. Jadi orang yang sakit pinggangnya cukup betisnya saja diurut. Itu kan tadi yang di atasin ya, Ya. jarinya. Yang Kalau keluar ini ke atas, ini biasanya strukturnya di sini. punggungnya. Iya, di punggung. Jadi kalau ada yang lututnya sakit, pinggang sini sakit, coba dicek dari situ dulu, dari jari-jarinya. Nah, kalau kita perbaiki jari-jarinya, kalau ada yang sakit nanti boleh kita cek cara memperbaiki jari. Iya itu. Saya ada klien suka dengkulnya sakit terus. Nah, sakit terus. Kalau dia nggak dislokasi, kemungkinan dari kasus jari. Biasanya dengkul itu kasusnya jari. Apalagi dengkul ke bawah. Kalau dengkul ke bawah, biasanya kasusnya dari jari. Coba lipat jarinya. Coba Bu, saya lihat jarinya. Lipatnya ke atas ke bawah. Iya, kalau dengkul depan, berarti jari depan. Jadi dari depan. Tapi kalau sakitnya di belakang, berarti jari belakang. Apa dilipat ke belakang maksudnya? Semua jari ini berarti Ya salah satu jari dicek aja jarinya. patokannya ini. Iya. Iya. Terus cara membenerinya seperti ini juga Pak? Iya, cara mendirinya kalau misalnya ada lipatan yang salah di sini, didorong aja. Struktur jarinya aja disamakan. Ini kan strukturnya nih. Misalnya jari kelingking, strukturnya di sisi kanannya nih. Ringan aja. Sampai kita lipat kelingkingnya nggak sakit. Berarti strukturnya udah selesai. Jadi kita harus terbukti, harus ada progres yang jelas ketika kita ngurus. Jadi nggak ada spekulasi di sini. Berarti kita harus tahu struktur dulu ya Ustaz. Iya bagus, struktur. Tapi perasaan feeling kita juga mudah. Strukturnya itu hanya tertata seperti itu jari-jari ini. Seperti jari jempol ini, kalau kita lipat di dalam sakit, berarti strukturnya di dalam sini. Di atasnya Pak ya. Di atasnya strukturnya. Berarti cepet simpel ini berarti. Ya betul. Kalau yang kondor gimana Pak? Yang tadi, iya. Kondor bijinya gitu. Tadi pasti dia kalau dilipat sakit pinggangnya. Enggak, cara ngatasinnya. Cara ngatasinya terutama di daerah pinggang. Naikkan. Tapi punggungnya diselesaikan dulu. Pokoknya diselesaikan dulu aja ini masalah ini sampai dia lemes, sampai lipatannya Tapi apa? lagi gitu nggak usah dioperasi deh. Oh jangan, operasi nanti kondor lagi. Karena kan itu turun ya, Iya. khusus yang turun ya. Jadi kita naikkan.
Maka setelah kita urut biasanya kita nasihati supaya tidak angkat-angkat berat dulu. Ya tempat itu ya. Iya, biar dia kembali ke posisinya dulu. Seperti kasus persendian itu ada macam-macam kasusnya. Dia ada kasus urat, kasus sendi, dan kasus ligamen. Itu kita bisa menentukan. Orang kesleo itu belum tentu sendinya saja. Kalau sudah tangannya sering berubah, sering bergerak, nah satpamnya pesantren Ibnu Taimiyah itu lepas. Jadi gampang lepas karena ligamennya, maka kita ikat. Nanti tekniknya beda. Kalau cuma sendi saja itu kita reposisi mudah. Beda. Dislokasi ya. Nih, Bu-ibu. Oke ya. Beda sama teknis totok punggung barusan. Oh beda. Bukan, Kalau ini beda. pijat. Pijat. Urat saraf. Beda. Sama patah tulang. Basicnya patah Beda. tulang. Izin Ustaz, itu kan tadi yang hernia ya. Ah. Kalau misalkan yang batu ginjal sama. Batu ginjal ini tinggal lihat kasusnya. Bener nggak dia batu ginjal? Indikatornya apa? Udah misalkan udah deket dokter, tapi dia memang batu ginjal gitu. Kita sebaiknya kita punya kesimpulan sendiri. Kalau kita terapis, sebaiknya kita punya asumsi sendiri yang pas ya. Dia udah periksa Kalau- dokter bahwa dia batu ginjal nggak bisa di Bisa. Kalau Diurut ringan terutama daerah pinggang pasti isinya sakit kalau kita urut. Karena strukturnya akan terganggu. Ringan saja urut ini. Kalau usus buntu gimana? Tinggal lihat lamanya, masanya juga kita bisa lihat. Pemeriksaan itu kan harus teliti ya. Karena dianjurkan kita jangan ngobatin kalau pemeriksaannya belum selesai. Sama dengan pemijatan ini. Kalau kita memijat, kita periksa dulu keluhannya, terus ini kita mulai menentukan dari mana kita pijat. Ya. Kalau pengakuan gimana? Kita sebaiknya nanti juga punya istilah sendiri ya, punya kesimpulan sendiri benar nggak orang ini pengapuran. Coba kita lakukan ini. Ketika kita lakukan ini hasilnya, jadi artinya gini, kalau bisa kita hindarkan saudara-saudara kita dari stigma buruk. Karena ada 3 kelompok masyarakat dalam menyikapi penyakit. Pertama, kelompok masyarakat yang menjadikan penyakit itu sebagai ancaman. Jadi selalu stigmanya buruk terhadap penyakit, gitu ya. Darah tinggi, bahaya, ini nggak boleh. Iya, Nggak ya. boleh. Yang kedua, kelompok masyarakat yang menjadikan penyakit itu ujian atau musibah. Yang ketiga, ini yang paling tinggi levelnya, menjadikan penyakit itu sebagai Ajab. rahmat. Rahmat. Ya. Kalau untuk saraf kejepit tadi, kalau yang permasalahannya ada di pinggul, Nah, nanti ini cara kan mengatasinya kita selesaikan sama. dulu ya ini. Kita selesaikan. Ya. Kita coba cek lagi nih. Ya. Kalau orang ngurut kebugaran begini. Kalau kita ngurut orang kebugaran, ya seperti ini. Kita harus cek, kita tentukan ada enggak ini yang bermasalah. Bermasalah itu berarti dia kaku ya, Tat? Pasti ini nyambung ini kemana-mana ini. Gitu. Oh, gitu, Tat. Sakit. Ya, ada paruan. Oh, berarti kita harus nanya dong, sakit enggak, Bu? Sakit enggak? Tapi kadang-kadang sentuhan kita ini kelihatan orangnya sudah bergerak. Kalau sakit kan bergerak, iya kan? Kita disentuh gini aja geli kan? Iya. Jadi sesungguhnya tubuh kita ini sangat lembut. Mending gerak, Ustaz. Makanya orang paling senang disentuh, iya kan? Iya. Bahkan nyentuh itu dapat pahala. Gak ada yang sakit tuh? Enggak ya? Aman. Ini aman. Ya. Nah, oke, aman nggak apa-apa. Kalau sudah aman nggak apa-apa. Cukup kita urut ringan saja di paha sini ke atas maupun di apa? Di betis. Ini ringan kok, ngurutnya ringan. Tapi efeknya langsung. Ini melenturkan, merelaksasi juga. Ya. Sakit ya? Agak sakit ya. Kalau laki rata-rata kasusnya kiri. Kalau perempuan rata-rata kasusnya kanan. Bisa gitu. Kayak kelaziman stroke. Stroke laki itu rata-rata kiri. Kanan, perempuan biasanya kanan. Karena kaitannya dengan fungsi otak ya. Kecuali orang yang nggak ada otaknya. Aman dari stroke. Artinya nggak banyak mikir ya. Nggak ada otaknya. Bodoh amat. Oh gitu. Kalau menyebut tadi tangkap, Oh gitu. Oke. Lebih ringan. Ini kan ringan. Hanya untuk membuat lentur. Lah kalau udah ringan kan berarti lentur. Iya. Oke. Terlentang Mas.
Nah, paha boleh, paha didorong aja. Paha tinggal didorong aja. Oke, kita uji kekakuan di jari ya. Ini kan tadi udah nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita nguji di kekakuan di pinggul. Mau nguji pinggangnya bermasalah apa enggak? Caranya ini, kita lipat kakinya, kita hanya dorong saja. Kita yang dorong, orangnya suruh rileks ya, supaya kita bisa nentukan. Ada keluhan pinggangnya sakit? Di mana? Di sini, di sini, betul? Ini ya, ini di sini, sama di sini. Oke, ada dua cara, ya, ada dua cara. Kita lenturkan urat-urat di sini dan urat-urat di kakinya. Nanti ada cara lain adalah kita mereposisi pinggulnya. Kalau ini belum selesai, ya. Sekarang kita coba. Ini kan di sini tadi ya, di bawah. Kalau belakang ini berarti bagian betis, ya. Kita urut betisnya nih. Ini agak sakit. Ya, ke atas. Ada nanti wilayah yang kita ngurutnya harus ke bawah. Iya. Ini kita urut. Betis ini sakit ini. Ringan aja. Terlalu keras urutnya? Enggak. Oke. Baru berasa. Nah, Baru berasa. oke. Jadi kalau ngurut itu kita ukur orangnya. Kalau udah nggak kuat jangan terlalu dipaksa, kurangi. Bukan malah kita melakukan tekanan. Oke, kita coba sekarang. Enggak. Oke. Enggak kan? Selesai ya. Yang sini? Ini dipegang berasa. Ini. Ya. Oke. Ini biasanya kasusnya di betis. Ya. Di betis. Karena lihat strukturnya. Karena tubuh ini kan saling mempengaruhi strukturnya. Itu masih berasa sakit. Rasa sakit. Nih. Nah, tuh. Ini kan ringan ini kata urutnya. Nggak sampai orang teriak-teriak kesakitan. Langsung kita uji. Jadi pemijatan itu dengan apa? Kita lihat hasilnya. Oke? Di sini Pak, ketarik. Oke, ketarik sini. Sekarang kita uji dengan dislok. Ini udah aman ya? Aman, udah aman. Ternyata ada masalah baru lagi nih. Untuk memperbaiki apa? Memperbaiki struktur di pinggul ini. Ini kan sendi nih. Sendi paling besar. Ya, sendi paling besar. Kita cukup lenturkan aja. Ya, lenturkan aja. ANP bisa ya? Bisa. HNP ini kiropraksi maksudnya. Bukan, itu HNP. Saraf Itu kejepit. Oh iya. Ya ini saraf kejepit Bu Is. Ini saraf kejepit. Saya bukan nanya. Jadi kalau tadi struktur tulang belakangnya sudah beres, Materinya memang punggungnya sudah beres. Kalau masih ada masalah, berarti kemungkinan ada dislokasi. Ini cara memperbaiki dislokasi di pinggul, ya. Kita lenturkan. Jangan dipaksa. Kalau misalnya kita dorong sakit, pelan-pelan aja, sampai dia kebongkar persendiannya, ya. Ini Nah, tuh. sakit. Ada sakit ini. Berarti memang ada. Mungkin ini sering ngangkat berat-berat. Iya. Terutama istrinya mungkin. Iya. Iya. Bukan hidup yang Oke. berat. Oh, bukan hidupnya yang berat. Iya. Ini ya. Ini kita gerakkan ke berbagai sisi. Sampai sendi, lemas Pak ya. sampai lemas. Lalu kita putar, bunyi ya. Ada pergerakan sendi akhirnya. Kita bisa merasakan itu nanti. Gerak. Itu reposisi. Nah, kan? Ini ringan aja. Yang penting orangnya dibuat ringan. Dibuat apa? Rileks. Oke. Kita coba cek lagi. Oke, aman. Ya, maksudnya mendingan. Enak kan ya? Oke. Untuk memastikan struktur pinggulnya ini aman, kita ringan aja dorong ini. Berasa. Berasa? Di mana? Ya, di sini. Di situ. Berarti masih belum aman ini. Ya? Putar lagi. Ya, putar. Pelatihannya. Ini oke. Jadi memperbaiki sendi-sendi juga oke, lebih ringan. Ya, aduh. Aman ya? Oke. Ini untuk memastikan kita dorong aja. Ya, ya. Nggak apa. Begitu juga yang kiri, ya.
Yang kiri kita lakukan hal yang sama. Sekarang coba antum bangun. Saya lakukan untuk tangan. Ini untuk memastikan orang ini strukturnya aman nggak? Ya, struktur di persendiannya, ya, di persendian di otot-ototnya. Cara untuk ngujinya ya kita lipat. Ada yang sakit? Enggak. Aman ya? Ada yang sakit? Aman? Sakit itu kok saya mah. Ini. Oke. Ini? Aman? Oke. Sebentar, saya pastikan dulu. Ini yang sakit. Sakit atau sekedar pergerakan aja? Ini. Sakit ya? Untuk melihat struktur di sini sakitnya dari mana, kita uji lihat dari jari-jarinya. Ini, ya. Banyak orang baunya sakit, itu karena jarinya bermasalah. Nah, ini cara mengujinya kita dorong aja, ya. Ini yang jari yang kelingking ya, yang terasa ya, yang terasa kelingking. Oke, lipat ke dalam. Ini, agak masalah. Oke. Caranya punggung tangan yang kita urut. Jadi kalau ada ibu-ibu bawa sakit pinggul, jangan keburu-buru diambil kesimpulan terlalu jauh. Cek aja jarinya. Dan kita bisa memastikan itu. Urutnya. Jadi ke pasien ini kita perlu lemah lembut. Oh ya harus. Apalagi yang kerja kerja mekanik. Jadi mekanik. Jadi mekanik. Jadi mana kerusakannya, mana cara memperbaikinya jelas. Jadi orang keluar itu selesai gitu. Oke, nah ini sakit nih. Ini yang mempengaruhi gangguan di bahu pasti, ya. Ibu-ibu bisa rasakan sendiri kalau baunya sakit ini. Oh, nah coba ibu cek jarinya. Oh bisa, betul. Ibu cek jarinya. Ini ringan sebenarnya. Kelihatan ada tekanan nggak? Enggak kan? Ngambang kan urutnya ya. Bisa jadi, wajar aja, karena kan tangan kita digunakan terus. Ya, oke, berkurang? Ya, berkurang ya. Oh iya, itu nanti pecah ya, dengan sendirinya. Perlu juga diperiksa ini ya, persendian apa? Lengan. Nah, pokoknya semua. Ini kalau mau lihat masalah apa enggak di siku, kita dorong. Ini ya. Sakit nggak ada? Ini. Nah, pertama sakit, sekarang udah enggak. Ya. Dan ini sendinya beda-beda. Ini sendi putar, sendi peluru. Ini sendi engsel. Sendi engsel itu paling mudah memperbaiki. Ketika ada orang terkilir kesleo, kita lemaskan di atasnya, di bawahnya kita dorong, lalu kita perbaiki aja pelan-pelan. Ya, kalau sendi engsel itu. Muternya kemana dulu, kanan dulu? Kemana yang tidak sakit. Kalau kita dorong ke sini sakit, hindari. Dorong dulu ke tempat-tempat yang tidak sakit. Terus dilemaskan, direposisi pelan-pelan. Nanti. Pelan-pelan, jangan sampai kesakitan pokoknya. Ini kan sudah berbeda sekarang. Ya, berbeda strukturnya. Gampang kan? Gitu. Ini untuk tangan. Begitu juga kiri, kita uji dulu. Udah sakit? Sakit di mana? Sakit di leher sini? Di leher? Oke. Nambah ini kayaknya. Berarti punggungnya ini. Punggung tangan. Ya, kita cek. Kayaknya beban hidup gitu, Pak. Oh gitu ya. Kalau bermasalah di tulang belikat Bermasalah di tulang belikat. Kebanyakan tulang belikat ini gangguannya dari sini, dari tangan. Jadi kalau ada orang suka nyekit sakit yang di sini, coba cek jarinya dulu. Jadi tanpa dia ngomong kita cek aja jarinya sambil ngobrol. penanganannya sama ya lah. Sama. Belikatnya nggak harus diurut. Enggak. Kecuali memang nanti ada masalah di lehernya, kita cek. Ini cara ngecek leher nih. Udah harus yang di depan. Enggak. Iya.
Cukup. Ini kan lembut semua. Urat-urat kita ini kan lembut. Ya. Ngurut itu mudah kok. Nggak susah. Vitaminnya juga enak. Ya, oke. Ya. Ini mudah. Jadi tidak harus badan kekar gitu kan, tidak harus otot besar ngurut itu. Oke. Ini sudah berubah biasanya. Iya Pak Oki. Simpel. Ya. Simpel. Baik. Sekarang untuk leher ya. Antum ada di sana. Kalau kita mau lihat struktur ini orang yang salah bantal. Ya, kasus salah bantal kan banyak nih. Tadi yang nanya salah bantal tuh Bu. Bantal kok disalahin ya? Iya, karena bantalnya belum bayar kreditannya apa-apa. Kalau ada salah paham ya. Sebelum kita cek leher ini kita lihat. Ini kita urut ya, bawah ya kita ringankan. Oh, bawah ya. Ya, kita lenturkan aja. Oke. Salah bantal, Pak. Ya, ini kasus. Nah, untuk salah bantal kita uji dulu kan. Maaf, ini untuk melihat struktur ini aman atau tidak. Maaf, dorong aja ke kanan. Ada yang ketarik, sakit? Di sini yang sakit kan? Oke, yang ini? Sini juga, berarti permasalahannya di kanan ini. Ya, uratnya di mana? Jangan panjang-panjang Ya, maaf. videonya, nanti nggak bisa. Uratnya di mana? Uratnya di bawah ketiak. Ya. Ini uratnya di bawah ketiak semua, ya. Ini iya, di bawah ketiak. Maka cara ngurutnya ini sakit, pelan-pelan aja. Sesuai dengan struktur di sini. Ya. Di bawah ketiak, Bu. Di Nih. bawah ketiak, di bawah ini gini. Kalau sakitnya di wilayah sini, berarti wilayahnya Ditarik sini, ya. Kalau di dalam sini berarti agak ke dalam ketiaknya. Oh. Ya. Ah, ini sakit. Kita cuman dorong aja ke bawah. Ya. Jadi tetap si pasien itu sakit, tetap nggak perlu ditambahin power Pak. Tetap Nggak perlu, ringan aja. Kita kan Ngambang cuman gitu aja. merestrukturisasi, mereposisi urat saraf dan sendi. Gitu. Ini kita dorong ke bawah. Oke. Ini sakit. Apalagi yang bermasalah. Sakit sekali. Beda dengan sini. Ya. Ya, minyak ini membantu meringankan kita aja kalau ini kan nggak terlalu sakit. geseknya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kita uji lagi. Jadi setiap pemijatan harus dibuktikan Harus hasilnya. diuji, Pak, ya. Ya. Gimana? Berkurang? Masih. Dikit ya. Berarti berkurang. Ya. Berkurang. Ini Berkurang. enggak. Ah, berkurang sudah. Pelan-pelan lama-lama sakitnya berkurang. Ya, mungkin tadi tekanan awal saja. Ya, oke. Jadi simple dan Simple. padat sampai Iya. sakitnya hilang. Iya, emang sakitnya hilang. Tergantung keluhannya. Kalau parah ya mungkin agak. Tapi kalau ringan aja sebenarnya 1, 2, 3 kali sentuhan sudah selesai dia. Oke, kita uji. Ya. Ini udah enggak. Iya kan? Yang ini. Oke, ini ya. Di sini juga sakitnya. Ketariknya di sini. Oke, ini biasanya dari jari. Pengaruh jari. Wah, pengen nyoba saya. Nah, Besok telepon. boleh nanti Mas Hendra ngadain lah acara. Ini kan. Iya. Saya lagi mau ngadakan untuk di Bojong ya, teman-teman yang sudah praktek. Bojong Gede. Teman-teman tapi yang sudah praktek. Udah buka apa? Rumah di Bojong Gede memang Pak. Enggak. Saya di Depok. Depok. Wah, dekat rumah aku, Pak. Monggo. Apa sih ngegas baik? Iya. Depok. Oke. Depok. Coba kita cek lagi. Masih? Kita gaspol aja ntar. Dikit. Masih ada? Oke. Kemungkinan jari atau ini kalau nggak jari, kemungkinannya jari ini dalam ya. Ini. Oke. Ya, ini kan sakit. Padahal ringan ini kan? Ringan. Loh. Waduh. Berarti itu yang enggak beres. Oke. Oke. Najinnya di situ. Boleh. Nanti lihat aja. Gak ada tekanan.
Enak banget nih jadi modelnya. Iya. Oke, ya. Kita cek lagi lehernya. Maaf. Ya. Ya nggak begitu kan. Ya, udah berkurang ya. Aman berarti. Kita kejar terus. Di mana nih masalahnya? Berarti Itu tukang pijet. simpel bener Pak ya. Simpel ya. Makanya mijet itu gampang. Oke, terakhir nih ya. Kita nggak perlu melakukan kegiatan ekstrim untuk meluruskan tulang belakang. Cukup dengan cara ini. Ini. Antum ngadep sana. Saya pinjam bajunya ya. Ini bajunya. Nggak, Jangan dijual Pak tapi Pak. Jual nggak apa? mahal ini. Ini ya. Ini bagi yang suka lehernya sakit ya. Lehernya sakit, linu, pundak ya. Suka termasuk mata. Mata suka kurang kunang-kunang ya. Kalau lihat seribuan kunang-kunang kalau lihat terang gitu ya. Ini kita pegang di bawah telinganya. Ya. Nggak ada yang ekstrim di sini. Ini ringan semua. Ini ya. Posisi kita juga ancang-ancangnya bagus. Naikin ke atas. Kita angkat ke atas. Relax antum. Antum jangan ikut. Biar saya ngangkat. Relax. Ya. Kita angkat ke atas. 1, 2, 3. Kita gerakkan. Kiri, kanan, atas, bawah. Kita angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Enggak ditarik sentak Pak. Gimana? Enak. Gimana Bang? Bang. Komentar dong. Komentarnya lagi perasaan nanti pegang orang bu. Nah, rasanya gimana sekarang? Untuk kebugaran cukup kita urut gitu. Cukup waktu 15 menit kita. Urut sampai lentur semua. Jadi kita cek betul kelenturannya. Jadi nggak perlu waktu yang lama. Yang kedua kalau kaitannya dengan persendian. Ketika orang kesleo, misalnya tangan yang kesleo ini, ya orang suka terkilir ya. Kita uji dulu. Kita dorong ke bawah sakit apa enggak? Kita dorong ke atas sakit apa enggak? Kalau strukturnya ke bawah sakit, berarti struktur di sini yang bermasalah. Maka jangan diurut yang di sininya, cukup kita dorong daerah atasnya. Kita uji lagi. Setiap kita selesai ngurut kira-kira 1 menit, kita Uji lagi. sampai orangnya kehilangan rasa sakitnya. Kalau di sendi kaki sini? Sama di atas. Kalau yang sakitnya ditekuk ke atas, ini kan kaki nih, kita tekuk ke atas sakit, berarti struktur sini yang kita urut, ya atasnya aja kita urut pelan-pelan. Tapi kalau yang ditekuk begini, bawahnya berarti Pak? Bawahnya, iya, belakangnya, betisnya. Berarti saat ngurut ke atas, kalau ke bawah kira-kira pada saat kondisi apa? Ngurut ke bawah itu cuma struktur di sini terutama. Kalau untuk kaki gitu? Enggak ada. Ada ke atas Harus semua ke ya? atas, karena biasanya orang kalau kena beban jatuh atau ngangkat beban, strukturnya turun. Kayak turun beros, kan nggak ada ngangkat beros kan? Nggak ada, turun pasti semuanya turun. Termasuk beros itu turun. Maka kerja kita adalah menaikkan dengan pelan-pelan. Kalau diabetes gimana Pak? Diabetes? Kalau diabetes ya, Gula darah. wah, ya, Teknik pijatnya Pak. kan saya punya teori sendiri soal diabetes. Karena Teorinya lain lagi. asalnya saya punya kita punya pandangan sendiri sebetulnya. Karena saya melihat diabetes bukanlah penyakit, tapi diabetes sudah jadikan paham. Pola pikir ya Pak? Paham. Saya membuat dialog diabetes Kalau di nggak kena bilang enggak. .org, saya punya website. Apa Pak namanya? Cantiklah kita kalau diabetes. Enggak, catat. Tapi intinya kalau ini orang-orang yang punya keluhan apapun, mau diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya, dengan pemijatan ini, insya Allah, karena darah tinggi, diabetes ini kan sumbernya juga lambung. Betul. Ya, semalam saya datengin kawan yang lagi isoman itu, katanya isoman, saya datengin itu. Dia bilang tensinya tinggi dan lain sebagainya. Tensi tinggi itu lambungnya panas. Kalau memar sendiri gitu Pak? Memar, Ya. memar jangan diurut di memarnya. Memar di atasnya.
Jadi memarnya akan berkurang rasa sakitnya. Pas tulang bengkok bisa nggak Pak? Untuk anak sekolah kan kebanyakan di sekarang tuh Pak. Ya, mungkin bukan tulang bengkok, berubah struktur. Kayak orang yang dompetnya terlalu tebel. Ini berarti Ya, berarti dompet ini yang di terlalu sini tebel itu Pak. kan duduknya bisa miring, mengganggu struktur di sini. Gimana caranya kontak Pak? Posisinya Bu, coba dikerjakan kayak tadi saja. Reposisi. Iya, tidurkan. Ada nggak keluhannya anak? Kalau ada keluhan, baru kita kerjakan itu. Nah, kita kerjakan lipatan-lipatan kakinya, terus apa? Punggungnya diurut. Ya, diperbaiki strukturnya. Maka nanti kapan satu kalau ada contohnya yang seperti itu, kita bisa praktekkan. Bisa. Mudah kok, mudah. Pak, kalau dia Pak, ini kan dia memar nih, ini apa namanya dengkulnya nih. Dia bagaimana? Ini mau kasus nih. Ini memar. Ya. Ada yang tangannya sakit, Gimana nih? Memar dulu nih dia. Udah duduk. ini buat contoh aja dulu. Enggak, ini bekas kecelakaan nih Pak. Ininya sakit. Ini ibunya kan sakit. Kalau darurat, untuk perempuan kan kita bukan darurat. Kalau yang mengalami cedera, kecelakaan, Nah ini kecelakaan nih Pak. apa? Ya, kecelakaan. Ya. Baru sembuh. Tapi ini keselio kita mau uji dulu. Sakit nggak? Sakit ya. Ini sakit. Sakit tidak. Ini strukturnya kan di sini. Iya, karena Maaf aku ya. itu apa lagi kerja. Ini minyak. Nanti oh, Yang itu urut cewek. bagus. Kalau cowok nggak bakal mau. Kebanyakan nyari duit dia mah itu. Nanti ngurutnya nggak perlu lama. Agak cari gimana saya nggak dari tukang urut. Ini soal tunanetra. Tapi kalau laki tunanetra itu nggak ada. Ada yang marah kayak Kenapa ini mereka? ya nggak tahu lagi kok. Biarin aja yang penting nggak ngomong. Ini nggak perlu kita urut sininya. Ya, iya. Ini kan keras. Ini ototnya turun. Oke. Nggak kerasa ya. Itu sakit apa tadi Bu? Sakit kan sini. Oke, ada perubahan? Enak kan? Enak kan? Ini masih? Oke, terus sedikit lagi. Sampai rasa sakitnya hilang. Enggak terlalu berat. Ini susah. Memang agak keras ini. Agak susah. Oke. Ini udah main di KPST kan gampang. jujuran. Low. Lipatannya ini dilihat, terus strukturnya di sini. Coba. Ya urut dulu. Ringan aja dulu. Iya, urut ini. Bengkaknya biasanya gangguan persendian. Coba dipegang ini. Dipegang sininya. Ya. Biasanya struktur sendinya bergeser. Kalau bergeser, bengkak. Kayak orang keselio. Orang keselio itu bengkak. Iya kan? Bengkak. Maka cara memperbaikinya ini ntar. Ini mananya bengkak? Jatuh. Belakang. Oh ini. Ini ya. Ini kan hangat ini. Ini dingin. Ya. Sakit? Sakit? Iya. Sakit ini? Oke. Ini? Enggak. Ya. Ini aja ya. Sakit. Oke. Untuk melihat ini kesleo atau tidak, terkilir, itu mudah lutut. Kita angkat ya. Kalau nggak kita angkat, kita tekan aja. Sakit? Sakit? Kurang pas. Kita kurang dapat jawaban, kita angkat. Sakit? Iya. Ya, sakit. Ya. Kemungkinan ini ada sedikit terkilir, dislokasi. Ya. Bukan disintegrasi, dislokasi. Ya. Oh, berarti dia nggak pakai logam itu ya Ustaz? Iya, betul. Ini yang sakit tadi ya? Iya. Oke, cuman satu jari yang sakit. Ini enggak? Enggak ya? Jadi manis itu ya. Iya, karena orangnya memang manis ini. Ini sakit? Iya. Oke. Kita perbaiki dulu struktur di sini. Luar Ya. dalam itu kayaknya. Iya, oke. Luar dalam itu. Nah, ini kita urut ya, ringan aja. Kita urut ringan, ya. Sakit itu.
Ini teknik patah tulang. Kalau meriksa sendi apa urat itu kan sudah tekniknya patah tulang. Jadi kita bisa betulkan fraktur nanti. Fraktur patah tulang ya. Nah, itu bisa gampang nanti itu betulin fraktur ya. Yang susah kadang patah hati. Markus hati-hati ya hatinya. Oke. Masih Berkurang atau masih? berkurang tapi Berkurang masih. ya. Ini masih Itu masih. ya. Kalau ini strukturnya di belakang. Ya kan? Oh berarti Nah, kan udah mulai tahu. kalau ditaikin ke atas yang ke atas ya Pak? Iya betul. Oke. Pak Ustadz habis ini istirahat ya? Iya, ini berkurang ya. Berkurang. Nah, ini cara memperbaiki kalau ini memang kasusnya persendian. Ini jari ya. Kalau ada yang kesleo, Pas aja. kadang-kadang jari ini kan terkilir. Kita bisa cek per bukunya. Ini kan sendi semua ini. Ya. Kita angkat pelan-pelan. Kita reposisi di sini. Ini udah gak sakit. Terasa tadi ada yang gerak. Iya, gerak. Iya, gerak. Ya. Jadi sendinya itu kita angkat. Lalu kita reposisi lagi. Nggak perlu diputar. Kalau diputar kesian. Jadi Diangkat itu sudah sakit biasanya. Terus kita reposisi kembali ke mangkoknya. gitu lagi. Nah, kayak barusan ini. Beliau ngerasakan. Oke. Iya, Ya, ini juga lebih ringan. tapi masih ada yang gitu. Masih ada. Oke, kita ulangi lagi. Ini kemungkinan nah, 2 kali. Terasa? Gerak jadi. Letak. Reposisi dia. Oke? Nah, berkurang. Lebih ringan, berkurang. Sederhana kan? Nah, sekarang lututnya. Lututnya ini. Ya. Ada berkurang? Bunyi klep. Bunyi ya. Sekarang sakit? Masih tadi. Sakit? Enggak. Enggak. Kalau ditekan tuh berasa masih. Masih terasa. Oke. Sekarang kita perbaiki saja. Ini kalau lutut ini gampang, ya. Kalau ada yang terkilir kayak gini misalnya sedikit, struktur di atasnya ya, otot dan urat di atasnya yang kita urut. Ya. Jangan di ini apalagi pakai tenaga dalam. Waduh. Akhirnya Enak tenang. balas dendamnya ini yang kesian nanti. Iya, banyak. Banyak orang sakit hati diurut itu. Kalau jalan sini masih berasa Iya. cekluk gitu. Oh ya, sip. Ya. Oke. Maaf, ini jadi mulur ya? Waduh, ini alhamdulillah dikasih. Ini ya. Ini kita coba urut ringan ini caranya. Jadi kalau yang kesleo. Ini udah mulai agak kempes. Tadi kan agak bengkak. Perhatian antum. Iya, sekarang udah mulai agak kempes. Ya, kan sebentar. Nah, kalau sendi sudah kembali biasanya hilang kempesnya. Apa hilang bengkaknya? Oke. Kita tekan. Berkurang? Iya, berkurang. Berkurang ya? Oke, lebih amannya lagi antum tidur. Nah, ini cara memperbaiki sendi lutut ya. Ini kita tahan. Tahan ini. Pak jangan dipatahin Pak. Enggak, sedikit aja. Ya, kita lipat pelan-pelan. Ya, kita lipat pelan-pelan. Nah, nih kita goyang. Karena ini sendinya termasuk sendi seperti sendi engsel. Jadi sendi yang 2 arah. Ini kan sendi 2 arah. Bahasa yang dibilang rumah sakit diagnosanya medis apa pelumasnya udah gimana gitu. Seperti ini aja gitu. Oh, biasanya Gimana tuh biasanya bisa jadi ya, macam-macam. gini aja gitu. Ini ya, Nah, gini aja. sambil sedikit kita tarik. Ya. Ini kita tarik, kita dorong. Ya. Tahan itu ya. Iya. Yang ditarik yang mana? Ini. Ini kan saya pegang ini. Ini Sambil kan tarik nahan. ya Pak ya. Ini kan nahan. Tarik. Ini kan narik ini. Iya kan? Ini kan nyangkut tangan kakinya, ya. Ya. Sambil narik gitu. Iya, sambil narik, sambil kita perbaiki. Kalau dia sakit sekali kita pelan-pelan lagi, lebih pelan lagi. Jangan sampai dia tersiksa. Jangan dipaksa pokoknya Pak. Dia sudah tersiksa hidupnya di sini. Iya. Ya.
Ini kita dorong sampai kembali ke posisinya. Sampai dia tidur. Bang, Nah, ini udah kembali. terasa nggak bang? Biasanya efeknya kalau sudah reposisi sendi, klik itu langsung kempes. Itu langsung pas saya. Ini lihat, Ya iya. ya kan? Coba dirasakan, lebih nyaman nggak sekarang? Jangan lupa. Oke? Kurangnya praktek sendiri di rumah. Oke kan? Bisa dipraktekkan kan? Iya. Nah, stroke itu kita lihat riwayatnya dulu. Riwayatnya berapa lama, stroke pemicunya apa? Karena pemicu stroke itu banyak. Kalau laki-laki umumnya kiri, tapi kalau laki-laki terjadi stroke-nya kanan berarti ada masalah tabiat, masalah kebiasaan. Iya. Kebiasaan dia apa dulu? Misalnya mandi dalam keadaan perut kenyang, itu bisa memicu stroke. Kalau saya dari sini kan. Jari Oh, jangan makan ya. Coba periksa jarinya. Itu baru tahu. Ya biasa Iya. ya. Jari-jarinya periksa. Itu penanganannya orang Cina. Kebetulan. Iya, saya sakit sini, sakit. Cek. Oke. Oke. Hari ke sini itu